Kalau saya kan konteksnya ada 3. Mencopot juga kan nggak enak. Ya, tetapi saya punya alasan. Sudah 2 tahun hal ini saya sudah minta untuk diagendakan di strategika. Kejadian kemarin. Nah, ini kan tentu ada sebab dan akibatnya. Kan kita menjadi direksi komisaris itu tidak hanya jabatan, tapi harus tanggung jawab. Dan saya kemarin meminta seluruh direksi Pertamina pulang. Ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Ya saya catat dong, kalau nggak pulang. Ya ketika rakyat ada yang meninggal, ya masa kita nggak hadir? Saya aja pulang dari Surabaya. Padahal saya ada event besar di Surabaya. Saya pulang. Nah, hal-hal ini bagian dari tanggung jawab ya kita duduk sebagai tentu publik. Nah, pertama satu gini, riwayatnya itu kan tahun 72 dibangun, tahun 74 operasional. Ada namanya wilayah lingkup pengelolaan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dalam waktu pembangunan BPM Pelumpang itu seluruh tanah yang dikuasai Pertamina dalam radius lingkaran kompleksnya atau juga radius buffernya? Nah, ini kan sama sebetulnya kita juga dengan bandara. Kalau di bandara itu ada namanya KKUP, kawasan keselamatan operasional penerbangan. Jadi dari landasan, dari terminal, dari semua itu harus bebas dari lingkungan permukiman. Zona merah yang sama sekali tidak boleh ada penduduk, zona kuning yang boleh dipakai sebagai zona muda, dan zona hijau yang sama sekali memang boleh. Jadi pada tahun 74-72 itu bisa dikatakan kawasan itu masih tidak begitu padat. Bahkan jarak terjauh dari permukiman itu katanya ada 1,5 kilometer. Artinya kawasan itu masih sepi. Cuma menjadi pertanyaannya kan begitu. Apakah waktu itu fokusnya Pertamina hanya pada persoalan pengelolaan depo, ngutang, menguasai aset? Di sini yang sebetulnya harus jelas dulu riwayat tanahnya siapa, bagaimana. Karena ada juga pihak lain yang mengklaim itu tanahnya menjadi tanah milik mereka. Dan itulah menjadi sengketa ketika mungkin Pertamina punya kepentingan dan sebagainya masuk ke ranah pengadilan. Dan sampai sekarang kita belum tahu keputusan pengadilan siapa yang sebetulnya menjadi pemegang sertifikat atau pengelola di tempat. Anies Baswedan bisa tidur pulas, tapi tidak dengan Ahok. Ini kesaksian warga Pelumpang terkait IMB. Dikutip dari Newswatch Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bisa tertidur pulas, namun tidak dengan mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang juga merupakan komisaris utama PT Pertamina Persero. Hal ini karena ada seorang warga Tanah Merah Pelumpang yang berkomentar terkait izin mendirikan bangunan dari Anies Baswedan dan tentang sengketa lahan dengan Pertamina yang sedang dipimpin Ahok. Diketahui, ini terkait peristiwa kebakaran dari depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret yang menjalar ke permukiman warga di Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Eko Widodo pun menanggapi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo menegaskan bahwa ada pengakuan warga. Hal itu semakin membuat dirinya yakin jikalau Ahok yang jadi biang keroknya. Eko Widodo juga menyinggung Ahok yang bahkan hingga cari kambing hitam, yakni warga yang disalahkan lantaran menempati tanah milik Pertamina. Semakin jelas biang keroknya Ahok yang gak becus kerja, kebakaran kilang di mana-mana, lalu cari kambing hitam seorang warga tempati tanah Pertamina. Padahal Pertamina lah yang ekspansi wilayah sampai ke tanah warga. Tutur Eko Widodo dikutip news dari akun Twitter pribadi miliknya Senin 13 Maret. Sementara itu, Eko Widodo pun menyertakan video warga Tanah Merah yang angkat suara. Justru kami berterima kasih ada pemerintah yang peduli terhadap warganya. Karena dasarnya IMB itu adalah dasar nomor induk bidang dari BPN. Kemudian berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010 ada pergubnya, tutur warga dalam video tersebut. Artinya apa? Ingin memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mencari keadilan, terutama bagi warga Tanah Merah, sambungnya.
Menurut warga dalam video dari kompas.com tersebut, bukan hanya Tanah Merah yang punya izin mendirikan bangunan, tapi kampung-kampung yang ada di Jakarta, kampung prioritas pada saat kemarin, tambahnya. Kemudian warga pun mengaku bahwa sudah pernah memproses tanah yang mereka tempati tersebut hingga ke ranah pengadilan. Bicara soal masalah lahan, yang jelas ini adalah warga sudah menggarap sebelum kemerdekaan sudah ada. Bahkan kami sudah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian di Pengadilan Tinggi dan Tingkatan MA, bahwa Pertamina tidak punya aset di luaran depo pelumpang, paparnya. Kemudian dijelaskan pula bahwa sebenarnya yang diberikan ke Pertamina itu hanya 3,5 hektar. Tapi lambat laun Pertamina menambah ekspansinya sampai 14 hektar hari ini. Dan itu pun bisa dicek di BPN kalau kita bicara soal masalah status lahan. Ia pun menekankan bahwa tidak tertera jika tanah yang mereka tempatinya itu milik Pertamina. Hal ini lantaran heboh warga Tanah Merah disalahkan hingga dianggap tinggal di kawasan milik Pertamina. Semakin jelas biang keroknya Ahok yang gak becus kerja, kebakaran kilang di mana-mana, lalu cari kambing hitam seolah warga tempati tanah Pertamina. Padahal Pertamina lah yang ekspansi wilayah sampai ke tanah warga. Tutur Eko Widodo dikutip news dari akun Twitter pribadi miliknya Senin 13 Maret. Sementara itu, Eko Widodo pun menyertakan video warga Tanah Merah yang angkat suara. Justru kami berterima kasih ada pemerintah yang peduli terhadap warganya. Karena dasarnya IMB itu adalah dasar nomor induk bidang dari BPN. Kemudian berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010, ada pergubnya, tutur warga dalam video tersebut. Artinya apa? Ingin memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mencari keadilan, terutama bagi warga Tanah Merah, sambungnya. Menurut warga dalam video dari kompas.com tersebut, bukan hanya Tanah Merah yang punya izin mendirikan bangunan, tapi kampung-kampung yang ada di Jakarta, kampung prioritas pada saat kemarin, tambahnya. Kemudian warga pun mengaku bahwa sudah pernah memproses tanah yang mereka tempati tersebut hingga ke ranah pengadilan. Bicara soal masalah lahan, yang jelas ini adalah warga sudah menggarap sebelum kemerdekaan sudah ada. Bahkan kami sudah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian di Pengadilan Tinggi dan Tingkatan MA, bahwa Pertamina tidak punya aset di luaran depo pelumpang, paparnya. Kemudian dijelaskan pula bahwa sebenarnya yang diberikan ke Pertamina itu hanya 3,5 hektar. Tapi lambat laun Pertamina menambah ekspansinya sampai 14 hektar hari ini.